Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Halo, selamat malam, selamat datang di Horror Session PPS. Balik lagi bareng gua Wicak Table dan masih bersama dengan narasumber yang merupakan adik kandung saya. Satu ayah, satu ibu, beda istri dan beda anak. Perkenalkan, saya Galang Keren. Lu masih jamet ya? Beneran ya? Lu masih aja jamet. Iyo idol. Lu agak lebih dewasa sedikit gitu. Masuk password soalnya itu. Hah? Masuk password soalnya. Gak bisa dihilangin itu. Lu kan udah kepala 3. Ya kan ya? Belum lah enak dulu. Nambah-nambahin anjir. Sama dia sendiri kagak inget jalan. Iya, lu 27, gue 29. Dikurangin mau kelihatan muda. Ya gimana lah, kan gue mencoba untuk muda gitu. Menahan tua. Makanya gue masih tetap berpodcast ria, masih tetap ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, jadi obat awet muda gue gitu. Gue juga bantu lah. Bantu biar makin muda gue. Iya. 19 tahun. Masih dengan Wicaksono Brother dengan kostum yang sama di tempat yang berbeda alias miring sedikit. Berbeda, satu pakai kupluk, satu dibuka. Iya. Biar kelihatan tetap meskipun sarungnya pun sama. Siap-siap sholat subuh langsung kita teknik episode selanjutnya. Karena sebenarnya tuh episode yang ini yang pengen gua tag gitu. Cuma pas kita bridging yang pertama itu kita bridging masa lalu kita gitu, masa kecil kita, akhirnya ya udahlah masuk intermezzo lah. Hah? Intermezzo. Biasa basa-basi doang itu. Intermezzo artinya apa? Inter itu di luar. Mezzo? Merek rokok. Nih episode yang ini lu udah siapin ceritanya belum? Masih gua rangkai dari awal sampai akhir sih. Biar nanti jadi waktunya cukup gitu. Takut waktu nggak cukup doang sih. Iya benar. Cukup lah. Cukup. Selesai podcast ini kita langsung sholat subuh berjamaah. Jam berapa sekarang memangnya? Ya kan cuma sebentar. Iya udah. Oke, siap. Iya, nggak usah lama-lama. Iming-imingnya begitu. Sampai dalam tidur. Nah, tapi gue mau bilang dulu cerita lo yang ini agak unik menurut gue karena melibatkan almarhum yang notabene gue kenal juga gitu. Iya, almarhum teman gue lah, ya sahabat gue. Dan kakaknya dia, jadi almarhum ini adalah temen SD lo dan satu angkatan kan. Kakaknya teman SD gue satu angkatan. Dan kebetulan kita kakak beradik bersahabat. Iya benar. Gue bersahabat sama kakaknya. Iya. Dia bersahabat sama adiknya. Betul sekali. Dan foto almarhum masih ada. Ya, sampai sekarang. Ya. Gimana konsepnya ya? Foto ya di mana-mana foto itu masih ada. Masih ada, foto, masih nyimpen. Foto Mbah Kakung aja juga masih ada sampai sekarang sih. Kan. Ya sih salah sih. Salah sih makanya memang. Konsep lo, makanya gue bilang lo agak lebih dewasa sedikit. Jadi pikiran lo tuh lebih terbuka gitu. Sedang mencoba merangkai kata agar lebih baik. Nah lu, ini kan perjalanan lu ke Gede. Lanjut ya. Ini perjalanan lu yang keberapa sih? Banyak banget. Gede. Berarti udah lo lewatin sering sama gue ya? Udah. Mungkin udah bisa disebut kuncen kali. Ya enggak juga dong. Kalau lu kuncen gua apaan? Kalau lu kuncen gua apa? Sedangkan lu pertama kali naik ke Gede adalah sama gua. Iya sih, berdua doang berdua. Malam-malam jeblos lagi ya. Iya, nyemplung lagi gua ke sawah. Ngapain? Pulangnya gua nyemplung lagi kan. Pulangnya gua nyemplung lagi. Berangkat nyemplung, pulang nyemplung di lubang yang sama. Hobi sepertinya sih.
Itu dari awal perjalanan lu gimana sih? Maksudnya dari perencanaan kan melibatkan satu orang wanita yang sedang itulah gitu. Iya ada sih. Jadi ada perempuan dua orang perempuan waktu itu naik gunung tuh. Dari pendaftaran tuh masih dari Cibodas soalnya. Dari TNGP Cibodas itu pendaftaran. Pas di pendaftaran itu entah kenapa satu orang perempuan tiba-tiba langsung membisikkan satu kalimat, gue PMS. Hari pertama langsung ngocor. Dan hari itu hari pertama dia keluar gitu loh. Nah itu ya udah dia sempat bilang ragu. Lu berapa orang naik nih? Untuk apa sih tim gue ada grup gue tuh ada sekitar 6 atau 8 orang gitu lupa. Nah ada juga yang almarhum sahabat gua, mereka 6. Oh berarti lu sama almarhum nih beda kelompok ya? Beda kelompok. Tapi kita naik bareng. Kita naik bareng. Naik bareng. Nah, lu boleh disebutin aja nggak nama-namanya? Perlu disamarin nggak sih? Nggak perlu disamarin kan? Nggak perlu. Boleh disebutin aja nggak nama-namanya dari si ceweknya, lu, terus almarhum gitu? Almarhum namanya Randi Novrian. Sekarang udah nggak ada, udah meninggal lah. Doa ya yang terbaik buat Amin insyaallah. Tapi sebelum kita lanjut, kita kirim Al-Fatihah buat Randi karena dia orang baik. Orang baik. Karena meninggal di 1 Syawal. Masih ingat banget itu. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, gue pernah di rumah sakit, gue pernah jengukin dia di rumah sakit. Sama. Jengukin dia di rumah sakit. Gue inget dia mau minum, ada semut di dalam. Dia usir keluar, dia bilang gini, awas nanti keminum. Itu gue bilang, dalam hati gue bilang, wah gila nih orang nih. Sumpah gila nih orang nih. Sampai semut aja dia nggak mau ituan loh. Dia nggak buang, tapi dia usir pergi. Awas nanti keminum. Orang mah diambil dibuang gitu. Enggak, dia diusir pergi. Dia mau minum tapi diusir pergi. Nggak diusir pakai tangan. Ya, nostalgia dikit lah. Mungkin gue juga waktu itu sedikit kecewa sama diri sendiri sih. Karena waktu itu almarhum waktu masih di rumah sakit sempat minta Lang temenin gue 1 hari aja. Karena gue emang orangnya tuh paling parnoan kalau kenapa-napa terus gue harus ngapain gitu. Waktu itu masih awam banget soal-soal kayak gitu kan gitu. Jadi gue memutuskan untuk menolak. Enggak Ran, nggak berani gue ngomong jujur, nggak berani gue karena takut kenapa-napa. Gue bingung sendiri ntar gitu. Itu sempat kecewa sama diri sendiri sih. Kenapa enggak nemenin waktu itu 1 hari doang gak ada permintaan. Dan sempat kita bikin janji bareng sih waktu itu. Dia kan sempat balik ke Padang dan meninggal kan di Padang. Sebelum meninggal udah pernah buat janji berdua gitu kan. Nanti kalau dia sehat, dia balik ke Jakarta, kita mau ngekos bareng. Tapi nggak kesampaian. Meskipun kesampaiannya dalam mimpi sih. Sempat ketemu dalam mimpi. Nanti kita bahas lagi setelah. Banyak banget episode-nya. Bahas terus ya. Kita bahas after dari cerita ini. Kita juga nanti kirim doa untuk almarhum juga bareng-bareng buat yang nonton juga bisa bantu kita kirim doa untuk almarhum. Jadi gimana awal perjalanan lu? Awal perjalanan tuh kita 2 kelompok tapi berbeda. Berbedanya tuh satu nama Randi itu nebeng di kita. Nama Randi ini nebeng di kita. Nama Randi akhirnya masuk ke kelompok lu. Iya, memang didaftarin itu. Jadi kita mau naik, nama Randi. Ada 2 Randi lah di kelompok gua tadi, namanya ada 2 Randi. Satu Randi adik kelas, satu lagi Randi sahabat gua. Itu nama. Gua udah mau naik, udah nyampe duluan. Nah Randi ini bela-belain sprint dari pertama tanjakan Gunung Putri sampai ke base camp yang jalur Putri, bukan Gunung Putri, jalur Putri. Berarti lu naik dari Putri ini ya? Dari Putri. Berarti dari lu pendaftaran di Cibodas terus lu langsung ke Putri? Iya, dari Cibodas langsung ke Putri. Nah, Randi tuh kebetulan timnya agak terlambat. Gitu. Jadi kita biar beda aja. Berarti almarhum kita sebut almarhum. Iya, almarhum boleh. Ya almarhum sedikit terlambat lah, akhirnya nyusul gitu kan, naik. Ya intinya
di awalnya itu kita akhirnya bareng. Naik bareng kita mungkin lebih dari 10 orang lah. Dalam perjalanan sih ya nggak ada yang terlalu bermasalah ya, cuma di satu kondisi di pos. Jadi di satu kondisi itu ada kalau nggak salah di pos 3 ke 4 kita sempat kelelahan bareng karena kan kita sama-sama leader lah gitu kan. Kelelahan bareng karena barang di bawah adalah paling berat dari kita berdua itu. Udah kita memutuskan untuk istirahat, tapi tim duluan karena memang tim itu ada beberapa yang memang sudah naik bareng lah gitu kan, udah sering naik. Nah sebentar gue ulas balik sebelumnya. Itu si cewek yang PMS ini satu kelompok sama lu kan? Iya sama gua. Itu namanya sih jangan disebut sih. Oh ini jangan disebut ya? Jangan disebut. Karena? Jadi ada banyak lah, takutnya nanti ada bahaya sih soalnya. Diceritain ini bahaya atau gimana? Buat saya bahaya. Oh. You know what I mean. Oh, I see, bahayanya. Okay. Kita sebut mawar lah. Mawar aja. Mawar. Iya. Jadi dia merah kan? Iya. Merah. PMS. Jadi pas banget itu dia hari pertama. Sempat nanya waktu di Cibodas sempat nanya. Gue stay aja deh di sini gitu kan. Nah, bukan nanya sih, dia minta stay aja di sini. Udah terlanjur dibayar, udah terlanjur simaksi segala macam gitu kan. Nanggung, udah naik aja. Karena kan banyak pendaki lah yang dapat mitos PMS itu nggak boleh naik gunung. Iya. Gitu kan. Padahal sebenarnya nggak masalah karena beberapa kali ngajak perempuan dan dapat di gunung nggak ada yang bermasalah gitu. Asal bersih gitu. Jadi udah naik aja nggak apa-apa. Takutnya nggak kuat karena dia PMS kan. PMS dikuatin, alhamdulillah ikut naik, tetap maksa naik. Tapi sebelum naik udah dipesanin pembalut yang udah kotor jangan dibuang. Kalau bisa disimpan aja, disatuin tuh. Jadi biar di dalam carrier itu ya udah. Gue yang megang gitu kan. Gue yang megang maksudnya bukan gue yang megang di tas gue aja gitu kan. Karena kan memang barang terberat sama barang-barang kotor kebanyakan di gue kan. Gitu kan. Udah sama almarhum udah kita sama-sama naik. Di pos ketiga antara pos 3 sama 4 kalau nggak salah 3 4 itu gue kelelahan bareng sama almarhum. Udah tim putusin jalan duluan, nanti kita nyusul. Termasuk si cewek ini ya? Termasuk semuanya. 2 tim ini dua-duanya naik. Tinggal tersisa gue sama almarhum doang. Nah, dilalah karena kecapean. Kita sempat ketiduran bareng. Karena posisi kita gerah, capek, adem, posisinya adem banget. Kabut udah mulai turun. Itu jam berapa? Mungkin sekitar jam 1 lah, jam 12. Oh, berarti lu naik pagi ya? Naik pagi. Naik siang. Pokoknya naik terang. Sekitar jam 12 atau jam 1. Karena ingatnya itu sampai alun-alun itu maghrib. Jadi olahan bareng ketiduran bukan tempat tiduran ya. Kalau mitos dan secara ilmiah mungkin memang bahaya, namanya orang capek, kondisi dingin, kabut turun, kalau kita sampai ketiduran takutnya badan kaku kan, malah jadi hipotermia gitu kan. Ya gue duluan yang bangun, sempat gue tabuk almarhum, bangun Ran, jangan tidur lah, capek kita, tapi jangan sampai kedinginan lah, jangan sampai badan adem, yuk naik. Itu nggak ada masalah, cuma nanti kita lanjutkan di akhir lah ya. Itu nggak ada masalah. Tapi sebenarnya tuh Randi sama gua sama-sama mendem sesuatu. Iya. Nah itu kan. Ya udah kita naik ya. Sampailah kita langsung kita sampailah kita di alun-alun. Sore Kencana. Itu maghrib ya, kita bikin tenda. Kita kebetulan tim gua dapat satu lahan yang lumayan lega. Ya udah ajak almarhum nih. Ayo kita bikin tenda bareng. Oke. Tenda gua ngadep ke hutan, tenda dia ngadep ke alun-alun. Belakang-belakangan. Depan-depanan dong. Oh, depan-depanan. Iya, jadi biar ketemu. Iya.
dilalah tenda gue udah kebangun ke arah hutan. Ternyata almarhum memutuskan tenda dia bangun di goa. Kan ada goa di alun-alun Sera Kencana Yang seberang. yang di seberang. Mutusin di situ. Tapi ternyata terlanjur udah terbuka. Udah beres lah. Tuh kan. Tapi almarhum baru ngabarin, "Oh, ya udah. Kalau emang keputusannya di sono ya udah." Tapi ya salah satu yang kesalahan itu adalah tenda gua ngadepnya ke hutan. Dan itu plong, nggak ada siapa-siapa lagi. Meskipun di belakang tenda gua ada dua tenda lagi. Berarti tenda lu sama si almarhum misah ya? Misah di alun-alun tuh misah. Dia di seberang. Di seberang Lu, di dalam gua. lu ngadep ke hutan ke arah puncak. Apa ke arah Gunung Gemuruh? Ke arah puncak. Oh, ke arah puncak. Ke arah puncak. Jadi ke arah puncak, ya udah. Karena posisi lahannya lumayan landai sama lumayan luas lah. gitu Iya. kan. Ya yang biasa gua Iya, biasa kita biasa rekam lah. dulu lah. Nah, ya udah dilalah, ya udah akhirnya madep ke puncak. Ternyata dua perempuan ini izin mau buang air. Ya udah, buang aja silakan. Takut, Itu udah malam nih ya? udah malam. Udah malam. Takut. Nggak mau nemenin, tapi nggak enak gitu kan. Ya udah, dua perempuan ini jalan, cuma bilang, "Ya udah, cari aja batang pohon yang dekat yang masih bisa kelihatan tenda. Tapi ditutupin ya, saling nutupin." Itu instruksinya gitu. Udah, mereka balik. Mereka udah selesai, mereka balik masuk ke tenda. Nah, gua itu kalau kebiasaan dari dulu kalau udah nyampe puncak, tim gua suruh tidur, gua masak. Masak sendirian gitu kan. Tapi pada saat itu ada satu orang, Randi itu nemenin Randi adik kelas lu ya? Randi kelas, Randi Garcia. Ini nemenin gua masak. Tapi dia kelelahan juga, gua bilang, "Ya udah tidur aja." Gua bilang. Dia tidur, tuh kan. Nah, tidur, gua masak sendirian tuh. Mungkin sekitar jam 11 kali ya. Belum sampai jam 12, jam 11 gua masak sendiri. Ada suara biasa lah, namanya di hutan kan. Suara gitu. Udah dicuekin aja karena di hutan. Suara apa nih? Suara kayak ada batuk. Padahal tapi itu bukan dari tenda sebelah, kan. Karena sempat dilongok, sempat dicari, ada yang dehem gitu. Itu sempat dicek, nggak ada. Udahlah, biarin sama di hutan. Kalau gua kan di alam terbuka kayak gini, ngelihat sesuatu tuh udah santai aja gitu kan. Kecuali dalam rumah, kalau dalam rumah baru mungkin punya fobia gitu kan, punya trauma atau segala macam. Nah, dilala di posisi tempat dua perempuan ini buang air, muncullah ada sosok wanita itu. Jelas karena bisa dibilang jelas itu sekitar 15 menit nggak hilang, 10 atau 15 menit lah. Karena ya udah gue ngerasa ya udahlah. Ada juga ya namanya juga kita numpang kan di hutan. Ini alamnya mereka, tempat mereka, ya udah kita numpang gitu loh. Masak kok nggak hilang. Makin lama makin penasaran. Masak kok nggak hilang. Akhirnya beraniin diri ngelihat perempuan putih samping pohon. Putih itu bajunya maksudnya? Bajunya putih ke bawah. Mukanya nggak kelihatan. Tapi karena dia ketutupan rambut semuanya. Oh, tapi lu bisa pastiin itu madep ke lu, bukan ngebelakangin. Bukan ngebelakangin. Madep. Karena kan beda namanya ngebelakangin sama depannya. Karena dari posisi rambut kan kelihatan. Kalau ke belakang kan gimana atau depan gimana kan. Itu posisinya depan. Cuma alhamdulillahnya nggak ngelihat wajahnya. Cuma waktu itu sih sempat nanya kan sama orang yang lebih tahu gitu kan. Justru malah dibilangnya lu bersyukur nggak diliatin. Karena kalau sampai kelihatan biasanya mukanya rata gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu cuma gitu doang. 10 sampai 15 menit ada. Masak udah ngeliatin gak hilang-hilang, akhirnya gue kabur. Bukan kabur sih, masuk ke dalam tenda. Gue bilang sama temen adik kelas gue, Randi, "Ran, minta tolong terusin masak." Ngoper. Karena Randi ini jarang bisa ngeliat kayak gitulah, gitu kan. Terus minta tolong gantiin. Gue alasan dingin, mau istirahat, gue tidur. Nah, gue pura-pura tidur, tapi ya sempet itu tidur
beberapa menit kayaknya. Kok gue tiba-tiba melek, nggak ada orang di depan, teman gue kemana? Gue ngeliat lu kok di samping, lu di samping gitu kan. Jangan-jangan. Iya. Ya udah gue terusin masak. Paginya baru gue cerita-cerita. Tapi pas lu bangun terusin masak udah nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada gitu. Tapi ya mungkin buat pelajaran kita juga gitu kan. Pokoknya paginya itu ya udah kita ngobrol-ngobrol. Gue ngomong sama Randi, Ran, kenapa gue malam ini gue kasih tahu. Jadi dia bilang, iya kak, kan manggil gue kak, nggak manggil gue kak. Iya kak, gue juga lagi masak, ada yang dahem-dahem, cariin kagak ada, dengerin di tenda, disenterin nggak ada. Ya udah akhirnya dia kalah juga, masuklah dimatiin nggak jadi masak, dan gua yang masuk masak lagi gitu kan. Berarti dia nggak sempat ngelihat. Nggak sempat, kalau dia nggak sempat karena memang nggak bisa, jarang lihat sih dia tuh. Tapi ya sempat ngerasain suara lah, gitu kan. Nah itu ya apa namanya, pengalaman yang paling nyata banget sih, nyata banget karena ngelihat bener-bener sosoknya ada di depan, tapi ya itu Gara-gara lama karena kalau beda kan, kalau orang ada sekelebat set hilang, ataupun ada cuma nggak mau lihat kan beda. Iya. Ini ada kok nggak hilang, penasaran gitu. Iya benar. Begitu lihat lu kok nyata. Lo kok ada? Kok di situ gitu kok loh. bener. Karena jaraknya itu sekitar mungkin 10 sampai 15 meter lah. Nggak begitu jauh. Gitu. Nggak begitu Tapi jauh. perawakan tinggi badan gitu normal ya? Normal manusia biasa gitu. Nah, cuma ya itu bajunya putih, mungkin nggak kayak di film-film. Kalau film-film kan baju putih berdarah-darah gitu kan, atau muka rusak atau segala macam. Mungkin memang ada, cuma pas itu nggak ada. Karena di beberapa pengalaman pun sempat pernah ngajak orang yang punya, yang bisa ngeliat lah, yang punya indera keenam, sempat ketemu. Tapi dia yang lihat. Yeah. Gue cuma ya sebagai leader nemenin dia doang. Nah, sempat ada di Gunung Putri itu 4 pocong nutupin Jalur Putri. dan itu mukanya rusak semua. Itu temen lu yang lihat? Temen gue yang lihat. Itu beda pendakian lah gitu kan. Kita masukin episode selanjutnya nanti. Nah, aduh banyak banget. Terlalu banyak kalau yang cari ini. Iya. Bagus. Jadi lanjut ya itu. Ternyata begitu diobrolin, kita cerita-cerita, karena udah siang kan, udah mulai terbuka. Baru perempuan yang ngaku. Apa? Ternyata pembalutnya itu dicuci sekalian di belakang pohon. Oh, dia dicuci di situ. Dibersihin karena dia pikir kalau misalkan kotor kan nggak baik dibawa, nanti dicuci dulu biar nggak bau amis. Tapi teorinya darahnya dia kan, darah kotor itu kan disukai sama makhluk yang tidak terlihat gitu loh. Kan dicuci berarti darahnya jatuh ke tanah. Dan dia ya udah ternyata hinggap di situ gitu. Tapi yang lu lihat itu sosoknya dia berdiri aja ya? Berdiri. Dia nggak duduk kayak gantungan gitu, enggak. Dia cuma berdiri. Udah berdiri begini doang gitu kan. Ya sikap sempurna lah. Sikap sempurna. Mungkin sedang upacara. Bener dia. Cuma ya itu yang paling ekstrim. Cuma setelah turun pun ada lagi. Mungkin ada yang pernah juga dengar Curug Ciberem. Nah itu turunnya pengalaman juga, karena kondisinya air minum habis. Ini dari lo ngecamp sampai muncak lu siang, berarti siang ya? Muncak siang. Terus sampai lu turun berarti nggak ada normal ya? Normal. Sampai di Panjanjangan. Ya. Ya kan Panjanjangan. Yang mau masuk ke Ciberem kan Panjanjangan kuda kan. Itu jam berapa tuh? Biasanya malam tuh atau enggak maghrib? Udah maghrib. Pas maghrib. Terus? Ayo Pak. Gak apa-apa Pak. Wah gak apa-apa santai. Lanjut. Jadi pas banget maghrib. Ingat. Karena posisi mau ngambil air di
Ciberem itu kan harus ngelewatin tangga yang bawahnya rawa dulu tuh. Heeh. Jalan-jalan kayu lah gitu kan. Berarti lu ngambil air di Ciberem ya? Nggak nyampe karena nggak sanggup. Siapa yang nggak sanggup nih? Gua Lu udah ngambil air berapa orang? sendiri. Lu sendirian? Sendiri. Sosokan ya? Iya, merasa hebat sih. Iya benar. Jadi selama lanjut. Tahan. Kita pindah. Ayo. Backgroundnya berubah. Kita gini dulu. Kan nggak ada perubahan di sini juga. Iya tuh. Goblok. Iklan doang. Nah lanjut sampai mana tadi tuh? Sampai Panjang Kuda. Oh, saya gue sendiri lah ngambil air kan. Lu dari Panjang Kuda, lu Ke kiri. lu ke arah Ciberem kan. Lu niat mengambil air. Ngambil air. Niat hati. Iya. Baik hati lah. Terus Pahlawan sih. kesiangan tapi. Posisinya maghrib. Karena berangkat terang, ya oren-oren gitulah karena sore gitu. Baliknya hampir gelap, gitu kan. Nah itu pas ngelewatin jembatan itu banyak gagak. Kita tahu lah memang banyak gagak. Cuma anehnya adalah banyak banget suaranya. Ada suaranya doang tapi nggak ada gagaknya. Lu nggak ngelihat gagaknya? Nggak ngeliat. Sempet nyari tapi nggak ngeliat. Tapi ada suaranya banyak, rame. Kayak kawanan gagak gitu kan. Nah, lumayan masuk ke dalam, udah mulai nggak enak. Masuk ke dalam, ada sosok anak kecil lari di bawah tangga. Di bawah jembatan. Lu ngelihat anak kecilnya? Ngeliat. Sempet gue longokin. Bodohnya gue sempet gue longokin. Enggak, gimana di bawah tangga itu kan rawa tuh. Nah, itu. Iya. Kalau dulu gue nggak tahu kalau bawahnya rawa. Heeh. Ya kan? Karena ya udah gue Lu ngelihat ke bawah gitu. ngeliat ke bawah, nyariin karena kan lobang kan. Tangga jembatannya itu kan nggak rapet gitu kan. Dia lobang. Larinya searah tangga atau Salah nyebrang? gua. Tapi larinya lebih cepat daripada gua jalan. Larinya kencang banget. Gue liatin, kok nggak ada. Begitu gue lihat, kok rawa. Apa nih yang di bawah? Gue bilang. Gua mikirnya mungkin binatang, nggak mungkin. Kalau binatang kan dia agak panjang karena kakinya 4 kan. Sedangkan ini gue ngeliat anak kecil, bener-bener kayak anak kecil gitu lari. Makin di situ makin gak enak. Cuma gue belum dapet air nih, nggak mungkin gue balik. Gue paksain maju. Karena itu pengalaman pertama gue ke arah Ciberem. Sebelumnya nggak pernah. Ya udah gue paksain. Ada satu tikungan ke kiri yang ke arah Ciberem, gue ingat pokoknya tikungan ke kiri aja. Di sebelah kanan udah ada aliran air. Gue ngambil di situ. Karena memutuskan gue udah nggak sanggup. Gue udah ngeri, ngerasa diikutin. Ya kan? Itu lu udah nggak bawa barang ya? Nggak bawa barang, cuma bawa jerigen doang. Niat hati mau jerigen gue penuhin, tapi nggak sanggup juga. Gue masih ingat banget. Begitu jerigen sama gue bawa jerigen sama botol aqua. Begitu jerigennya gue cemplungin, botol aqua belum keisi. Suara gagak rame, berisik. Gue angkat, hilang suara gagaknya. Gue celupin lagi, rame lagi. Gue angkat, hilang lagi. Ketiga kalinya gue celupin semua, baru cuma air 1/4 mungkin. Gue kabur. Lari. Gue langsung udah merinding, bulu kuduk semua kan. Udah langsung nggak lari sih, tetap stay cool tapi jalan cepat gitu. Karena takutnya lari malah panik kan, kalau namanya di hutan kan, malah nanti ada yang ya bikin tersesat gitu. Udah jalan cepet. Itu yang paling oke lah pengalaman karena ngerasain sendiri. Dan yang kalau meskipun yang di Ciberem itu nggak bener-bener ngeliat langsung kayak waktu di alun-alun, ya posisinya karena sendirian. Jadi feelnya kerasa banget itu. Iya. Bahkan gua sama lu aja pernah kan waktu kita yang ke Pangrango. Yang sama Wangga. Sama Wangga. Betul. Gue kejedot kayu. Pas kita turun. Dari Pangrango atau dari Kandang Badak? Dari Pangrango ke arah Kandang Badak. Lu lari duluan, Wangga lari duluan, gua lari, gua kepentok jidatnya. Kayu batang gede banget. Wangga sampai bilang balik arah ke gua. Enggak, tungguin, gua panggil gitu. Wangga balik. Nah mas, jedot kayu gua.
kata Maka, "Loh kok ada kayu?" Itu yang gue bilang langsung, "Lu emang gak ada kayu tadi?" "Gak ada." Dan gue ada. Heran itu. Nah tadi yang tadi gue bilang, gue juga pernah sama almarhum tuh, sama Randi. Gue sempet cerita yang gue ketiduran itu di jalan. Ntar lu nih, berarti lu langsung dari Ciberem lu langsung lu berarti udah nggak ngerasain apa-apa lagi tuh? Udah gak ngerasain apa-apa. Udah ngumpul lagi lah, sampai ngumpul lagi. Lewat ngumpul lagi. Lu cerita sama almarhum di situ atau di bawah? Enggak, di bawah. Di berarti apa? Nah, warung lah. Warung. Berarti lu turun udah ngelewatin telaga biru dan lain-lainnya. Itu ada sih, ada cerita, cuma nggak terlalu inilah. Apa? Ya ada suara kambing atau sapi tuh, teman gue yang denger. Kedua bau pesing, tengat banget. Sama satu ada yang ngelihat sosok pendaki mau turun lagi beres-beres. Jadi kita udah saling tinggal-tinggalan nih. Beberapa orang udah duluan, beberapa orang baru lewat. Gitu. Ini di mana posisinya? Di jembatan kayu. Oh, jembatan kayu. Berarti sebelum Telaga Biru ya? Sebelum Telaga Biru. Satu orang ini ngelihat ada pendaki yang lagi beberes. Satu orang, bukan satu orang, satu kelompok yang di depan ngelihat ada yang beberes. Kita di belakangnya nggak ngelihat. Dan semua main salah-salah. Masa nggak lihat? Ternyata ada yang lihat, ada yang enggak. Dan dia bilang lagi beberes itu di jembatan itu gitu. Nah yang di Telaga Biru itu suara kambing atau sapi gitu, temen gue denger, sama bau pesing. Bau pesingnya nyengat banget. Itu semuanya nyium tuh? Nyium. Kalau bau pesing semuanya nyium. Cuma yang kambing itu hanya cuma satu orang cerita langsung. Sama plus yang denger kambing itu tasnya jadi berat. Oh, khusus yang denger kambing. Tuh. Templokin kambing. Kayaknya gitu. Kayaknya bawa teman kurban sih kayaknya dia. Nah, jadi ya inilah sekalian ngikut lah. Sekalian pulang. Terus? Ya cuma ya udah, itu sampai di warung lah. Sampai di warung baru cerita, ngobrol panjang sama almarhum, ngobrol. Nah almarhum bilang, karena sebelumnya kita pendem bareng-bareng, kita leader kan hobinya mendem kan. Iya. Mendem sesuatu. Baru kita cerita, sama-sama cerita. Ternyata mimpi kita sama. Mimpi kita sama-sama disamperin. Apa tuh? Jangan stay di sini. Pesennya itu. Jadi gimana? Detail mimpinya gimana? Ya enggak, karena kan kita cuma mimpi sekejap doang kan. Ya intinya itu kita ada yang mesen, ada yang pesenin. Kalau nggak salah sih kakek-kakek. Kalau yang mimpi itu kurang inget sih. Cuma kalau nggak salah sih. Tapi di lokasi itu ya. Lu mimpinya maksudnya? Nih gue duduk di tangga kan, masih ada kayak tangga batu gitu kan. Ya tempat istirahat lah biasa. Sini almarhum tidur sama-sama, ketiduran, plek, bangun. Ternyata mimpinya sama. Begitu tahu. Mimpinya lu di lokasi yang sama. Di dalam mimpinya lu di lokasi yang sama. Kurang nggak kalau untuk lokasinya. Cuma lu disamperin aja. Disamperin cuma dibilangin jangan stay lama-lama di sini. Jalan terus gitu pesannya. Berarti lu tuh bukan di pos ya, di antara pos. Di antara pos. Di tempat ya udah jalan aja duduk biasa gitu. Ya, ada emak kita. Iya, ada ibu tercinta. Iya, ibu cinta sudah bangun. Ya udah lanjut lagi. Jadi itu. Jadi pesannya itu yang bikin lu kok sama gitu. Dan buat kita tuh langsung bangun tuh langsung jalan. Lu yang ngebangun, lu bangun duluan. Gue bangun duluan. Dan gue tabok tuh orang. Masih ingat itu almarhum, gue tabok. Ayo bangun. Ya udah bangun langsung jalan. Nggak pakai banyak omong atau basa-basi. Karena mimpi kita sama gitu. Iya, jadi ya nahan dulu kan, main tahan-tahanan. Kalau gue ceritain terpanik, kalau dia juga mikir hal yang sama kan. Ya udah. Tapi lu baru cerita pas di bawah. Pas ketemu dia. Itu sekelumit perjalanan di Gunung Gede lah. Itu lo yang paling real ya? Paling real. Yang paling real. Tapi ya sebenarnya gue nggak heran sih kalau lo punya lo sensitif, karena di keluarga kita lah gitu. Lo sama kayak ibu yang sensitif banget soal hal kayak gitu. Kalau gue sama ayah enggak sih. Enggak terlalu lah. Enggak sih, lebih tepatnya enggak. Karena gue bukannya sesumbar, tapi memang sampai saat ini jangan sampai juga ya. Maksudnya meskipun bukan punya ya, kayak gue bisa ngerasain aura bahaya, kayak semacam naluri. Ya. Jadi di satu tempat, meskipun orang-orang lain ngelihatnya kayak ngelihat apalah gitu, di situ gue nggak ngelihat, tapi gue cuma punya naluri bahaya. Kalau di sini bahaya, gue nggak boleh di sini, gue harus pindah ke tempat lain. Kayak misalkan gue kencing di gunung itu, gue ngerasain dulu, ini ada naluri bahaya nggak di satu tempat ini gitu kan.
biasanya kalau waktu itu gue di Lawu gitu kan, ternyata gue hampir ngencingin kayak sajin dupa gitu kan, habis hampir ngencingin dupa tempat itu ya udah akhirnya gue pindah tempat. Jadi nggak tahu sih, kayak ngerasa wah di sini jangan gitu, meskipun gue nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngerasain apapun ya, cuma kayak sekelebat aja gitu, perasaan bahaya lah gitu. Cuma emang pendakian Gunung Gede tuh ya bukan pendakian Gunung Gede doang ya. Bukan Lu lah. banyak cerita yang lu Banyak. Cuma yang emang paling berkesan tuh kebanyakan di Gunung Gede sih. yang paling serem Ya itu udah alun-alun. Kan secara lihat dan lama itu. Oh iya, itu lama juga lah 15 menit gitu kan. Iya. Kalau ngerokok habis berapa batang tuh? Karena kalau tempat lain sih ada kayak Rinjani, cuma bukan gua sih, teman gua kayak Rinjani. Nyetel musiknya dimatiin. Gue undang temen lu. Nggak ada, orangnya jauh. Di mana? Orangnya jauh. Di mana? Bandung. Hah? Di Bandung. Kita samperin. Udah mulai aneh-aneh. Iya, nggak apa-apa. Emang gua berburu kan namanya juga berburu kan. Kita berdua nge-podcast di gunung aja kalau perlu. Yuk gas Iya. lah. Ya jangan sering sama lu juga lah. Ya, ya Ganti-ganti. transportasi akomodasi ditanggung kan. Oke, kita tutup aja sampai di sini. Ya udah. Nah, bicara almarhum ya, gimana ya? Kita punya cerita tersendiri sih ya Iya, soal almarhum, dan ya semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Terus juga Gue punya mimpi. Gue pernah mimpi sih 3 kali. apa? 3 kali. Cuma yang paling berkesan yang pertama. Gue pernah mimpiin 3 kali di mimpiin lah hitungannya. Berkesan tuh yang pertama. Posisinya itu gue janjian sama almarhum di suatu tempat makan. Posisinya itu almarhum udah nyampe. Gue lagi naik motor, nyampe lah di situ. Gue makannya soto Betawi. Gue makan, almarhum makan. Gue mau ngambil kerupuk, ternyata ada anak kecil jualan, itu kan. Ternyata ada anak kecil jualan kerupuk. Gue mau beli, almarhum juga mau beli lah. Set. Anak kecilnya udah pulang, udah balik lah, bukan pulang, udah keluar gitu kan. Habis itu ceritanya udah selesai makan nih, gitu kan. Selesai makan. Yang paling berkesan ini yang terakhir. Gue mau pulang naik motor, almarhum pakai motor sendiri. Gue bilang, Ran, lu balik kemana? Ke rumah. Rumah lu mana sekarang? Ada. Gue mainnya ke rumah lu. Satu kalimat yang bikin gue tenang setelah dia almarhum meninggal. Jangan Lang, lu belum bisa ke rumah gue, tapi gue udah enak kok di tempat sekarang. Kalimat itu masih terngiang di gue. Abis itu kayak nonton film apa ya Fast Furious. Split. Jalan gua ke kanan, jalan dia ke kiri. Gua split, gua cuma bisa ngeliatin dia dari jauh. Tapi berkesan banget itu kalimatnya. Dia udah senang di sana. Dan gua belum boleh main ke tempat dia. Itu ada pesannya itu. Dan sampai sekarang gua masih ingat. Dari 3 mimpi itu yang paling berkesan tuh, yang paling gua pengenin sekarang, kenapa gua pengen banget ke Padang, mimpi ketiga gua ya singkat cerita, gue nemuin makamnya rusak, dan gue nanya sama sahabat gue juga, sahabatnya Randi juga, sahabat kita kan bertiga bersahabatan. Gue tanya, memang makamnya baru aja ketimpaan pohon, dan gue nggak tahu harus ngubungin siapa waktu itu. Gue cuma bisa berdoa ya semoga untuk keluarga almarhum Randi Novrian yang Padang, ada Bang Kiki, minta tolong. Waktu itu gue udah lumayan lama sih, karena di mimpi gue adalah ketimpaan pohon, tapi di mimpi gue kuburannya rusak gitu kan, tapi ternyata dapat info keramiknya ada yang keramik atau apa gitu pecah, terus ketimpaan pohon. Ya minta tolong lah untuk keluarganya, kalau misalkan memang itu benar, apa yang dapat info dari sahabatnya juga, dari Agung, Tio Pratama Agung, minta tolong dirapiin lah, karena gue sendiri belum bisa main ke sana. Pengen banget maksudnya ziarah ke makamnya lah, cuma belum ada waktunya aja ke sana. Ya ini yang ngebuat lo pengen ke sana di mimpi ketiga itu ya? Ya mimpi ketiga, pengen banget ke sana. Itu kapan lo terakhir mimpin? Udah lama banget sih, udah mungkin setelah lo nikah? Lupa tepatnya, mungkin sekitar setengah sampai 1 tahun lah, setengah tahun 1 tahunan. Ya udah, pokoknya buat keluarga almarhum, temen gue juga, sahabat gue juga, Kiki, Rizky Aditya,
Ya, buat bapaknya juga siapa? Buyung, Bapak Buyung. Karena kan nggak lama dari Randi almarhum meninggal, terus nyusul ibunya. Oh, kebalik. Ibunya dulu ya. Ibunya dulu. Ibunya, terus nggak lama baru Randi. Iya, almarhum Randi. Ya, lagi-lagi kita berdoa buat yang terbaik lah buat Randi dan Amin. ibunya. Semoga ditempatkan yang terbaik dan sama-sama dipertemukan di Tempat yang baik lah. tempat yang baik lah gitu. Terus juga buat Kiki, sahabat gua, sahabat SD gua, sama ayah, panggilannya ayah kan. Iya. Diberikan kesehatan terus juga bisa ya insya Allah dipanjangkan umurnya juga, terus diberikan kebahagiaan yang layak lah buat mereka berdua gitu, insya Allah. Bang Kiki udah punya anak belum sih? Gue lupa. Nggak tahu kan Nggak tahu. Iya, gue lupa. Gue udah lama nggak kabar-kabaran juga. Terakhir di Medan kan. Iya, Ki, kalau lihat video ini kabarin gua pokoknya. Gue nggak tahu kontak lo. Ya udah, kita buat akhir kita kalau bisa lah buat para yang nonton juga Kirimkan doa untuk almarhum Randi. Ya, baca Al-Fatihah kali ya gitu ya. Ya. Iya, Al-Fatihah untuk Randi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, nih ini akhir satu-satunya horror session gua yang berakhir dengan sedih. Dengan sedih dan dengan terang. Dari gelap sampai terang. Iya. Iya. Habis gelap terbitlah terang. Iya, ini dia horror session gua satu-satunya. Terbuka langsung. Begini bentuknya. Ya udah, oke, terima kasih buat para warga kampung, buat yang suka sama konten kita, buat yang di Noise di Spotify, jangan lupa subscribe dan follow kita dan nyalain terus lonceng notifikasinya biar update terus episode kita. Dan buat yang nggak suka sama konten kita, di skip aja. Terima kasih semua, bye bye. Para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.